Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang jenjang pendidikan yang ada di jurusan psikologi. Biar kamu makin ngerti nih, sebenarnya gimana sih jenjangnya gitu kan. Nah, jadi basically yang membedakan psikolog dan non-psikolog dari jurusan psikologi itu di S2. Jadi kalau misalnya kita lihat S1-nya nih ya, ini gelarnya nanti dapatnya S.Psi atau sarjana psikologi. Nah, dari S1 psikologi ini nanti ada S2. Kita sampai S3 aja ya, karena biasanya kalau profesor atau profesor itu nanti lanjutan dari S3 gitu. Nah, setelah S.Psi ada beberapa gelar yang aku tahu nih. Yang pertama ada M.Psi. Biasanya ada psikolognya juga. Ini kuliahnya Magister Profesi Psikologi. Oke. Terus ada juga M.Si atau Magister Science. Ini lebih ke arah nanti yang jadinya ilmuwan psikologi. Kalau ini nanti kita sebutnya psikolog. Kalau yang S2 M.Psi ini psikolog. Gitu ya. Kalau misalnya yang M.Si ini di kode etik disebutnya ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi, atau kalau yang aku nggak salah, ntar ya aku coba search dulu. Wait. Nah, kalau nggak salah ada juga M.Si.T. Master Psikologi Terapan. Gitu. Jadi ada 3 nih kalau misalnya S2-nya. Yang pertama ada M.Psi Psikolog, yang kedua nanti ada M.Si atau Magister Science yang disebut dengan ilmuwan psikologi, sama yang ketiga juga sama M.Psi.T gelarnya atau Magister Psikologi Terapan. Yang masing-masing ini nanti dijelasin kewenangan dan kayak keleluasaan dia praktek ilmu psikologinya sejauh apa gitu. Mungkin nanti aku bisa bikin video lanjutannya ya. Tapi ini aku mau ngasih tahu dulu gambaran selanjutnya. Nah, kalau S3 sih setahu aku rata-rata udah umum sih. S3 ini bisa ke jurusan yang macam-macam gitu. Yang pasti kalau S3 nanti gelarnya udah pasti dapetnya doktor gitu kan. Ini nanti bisa ngelanjutin dari profesi psikolognya atau nanti dari ilmuwan psikologi. Tergantung peminatan kamu pada akhirnya. Tapi yang nanti pembedanya, kunci pembeda dari apakah seseorang itu dinyatakan sebagai psikolog atau bukan dari kuliah S2-nya ini gitu. Jadi untuk S3 ini nggak terlalu bakal banyak aku bahas. Yang bakal aku bahas nanti di sini ya. Yang nanti ini masing-masing bakal aku urai lagi. Biar obrolan kita jadi lebih banyak dan kamu bisa lebih paham gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu guys jenjang jurusannya. Kalau untuk profesinya sendiri nanti juga aku bakal coba urai karena
aku nemu banyak banget, ada sekitar lebih dari 10 apa 20 gitu ya, aku lupa. Tapi yang jelas untuk peluang karir ketika nanti kamu masuk kuliah jurusan psikologi itu jadi apa aja. Nah, next bakal aku bahas lagi di video selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, untuk bisa jadi seorang psikolog, nih ya, untuk jadi seorang psikolog, kamu harus S1-nya sarjana psikologi. S2-nya magister profesi psikologi. Gitu. Nanti di sini dapat gelarnya MPsi nanti. Gitu. Kalau di sini SPsi. Dan magister profesi ini khusus cuman bisa ngambil dari sarjana psikologi aja. Jadi kalau non psikologi itu nggak bisa nanti jadi profesi untuk ngambil profesi psikolog gitu. Tapi kalau misalnya S1-nya SPsi, terus misalnya kamu pengen jadi ilmuwan psikologi atau misalnya jadi pengen dosen aja, pengen kayak nggak pengen jadi psikolog pun bisa gitu. Nanti gelarnya di sini ada MPsiT atau nanti ada MSI. Di sini terapan, di sini science. Gitu. Tapi dua-duanya juga sama dari SPsi. Kalau misalnya S1-nya non psikologi, apakah bisa belajar psikologi? Apakah bisa nanti S2-nya belajar psikologi? Bisa. Tapi nanti ngambilnya gelarnya ke sini. Gitu. Aku nggak tahu apakah yang MPsiT ini bisa atau enggak diambil sama non psikologi. Tapi yang jelas kalau misalnya non psikologi ini udah pasti, kalau S1-nya non psikologi itu udah pasti jadi ilmuwan namanya. Ilmuwan psikologi. Ini udah pasti. Tapi kalau dari S1 psikologi, ini bisa jadi psikolog, bisa jadi ilmuwan psikologi gitu. Nah, untuk S3-nya nggak aku bahas banyak karena kunci dari seorang psikolog itu nanti di sini, di S2 magister profesi, yang nanti tuh banyak banget jenisnya. Jadi itu guys, jenjang pendidikan kalau kamu mau jadi psikolog. Oke, coba apa yang kamu pahami tulisin di komen. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.